Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang tiga ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat. Wa rafa'na laka dzikra. Allah angkat derajat. Allah menjaga dia dari dunia macam Allah menjaga orang dari air. Orang demam, innallaha yahmi 'abdahul mu'min 'anid dunya kama yahmi ahadukumul marid 'anil ma'. Kamu menjaga orang yang demam tak boleh kena air, begitulah Allah menjaga orang beriman dari dunia. Allah sayang. Dunia ini kata Nabi mal'unatun, terlaknat. Terus isinya mal'unun ma fiha, isinya pun semua terlaknat. Rumah terlaknat, mobil terlaknat, gedung terlaknat. Ngeri-ngeri sedap ah. Kalau gitu Ustadz pun terlaknat. Tunggu dulu, belum titik. Kata dia ma fiha, semua yang di dunia ini terlaknat. Nah, terlaknat. Mal'unun, terlaknat semua yang illa, yang tak terlaknat 4. 1, zikrullah, mengingat Allah. Itu. Inna likulli ummatin fitnatan. Setiap umat ini ada ujiannya. Umat Nabi Musa ujiannya ini, umat Nabi Isa ujiannya ini, umat Nabi Harun ujiannya ini, umat Nabi Ibrahim ujiannya ini, umat Nabi Nuh ujiannya ini. Terus ujian umat Nabi Muhammad apa? Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatku adalah harta. Fitnah umat Nabi Muhammad SAW berlomba-lomba masalah harta. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus. May yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia rugi. Kenapa dia rugi? Tak dapat balasan walau setetes pun. Oh, kok gitu Allah tak adil? Salah satu nama Allah Al-Adlu, Maha Adil. Mana adilnya Allah? Tapi dia udah buat sumur bor, dia udah buat WC. Tahu di mana letak adilnya Allah? Dibalasnya semua di dunia. Semua orang yang jahat-jahat, orang kafir, kalau dia buat baik, dibalas Allah semua di dunia. Di akhirat tak dapat walaupun setetes, tak dapat. Nah, itulah maksud hadis ini. Apa kata Nabi? Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin. Hadis 477. Seandainya dunia ini sama selevel dengan sayap nyamuk, tak mungkin orang kafir takkan dibalas orang kafir setetes air. Maksudnya dunia ini tidak sampai sesayap nyamuk. Tangkap nyamuk itu kalau bisa pakai supit lagi menangkapnya. Habis itu pakai zoom kamera, ambil sayap nyamuk. Tak sampai setengah, dalam satu hadis lagi nisfa, setengah. Setengah, ini sayap nyamuk 2, setengah. Setengah sayap nyamuk pun tak ada nilai dunia. Kalau dapat dunia jangan sombong. Kenapa? Karena dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Kalau tak dapat jangan sedih. Kenapa? Karena dunia pun tak sampai setengah sayap nyamuk. Boleh untuk buat baju kaos.
Gambar belakang setengah sayap nyamuk. Dunia setengah sayap nyamuk. Lebih berat dunia atau setengah sayap nyamuk? Setengah sayap nyamuk lebih berat daripada dunia. Kalau paham kita hakikat ini, maka menengok orang kaya kita tidak minder. Nengok mobil orang mewah, rumahnya besar, kita ciut macam ayam kena minyak lampu. Tapi kalau kita paham, tak sampai setengah sayap nyamuk. Tapi jangan dicakapkan. Datang tamu kemari pakai mobil mewah, tak sampai setengah sayap nyamuk. Dia pun pandai juga bercakap. Aku dapatku lagi setengah sayap nyamuk, kau seperempat sayap pun tak dapat, kata dia. Lau kanatid dunya, seandainya dunia ini ta'dilu indallah, di sisi Allah selevel, sepadan dengan setengah sayap nyamuk, masaqa kafiran minha, Allah tak akan kasih dari dunia ini syarbata ma'in, setetes air pun tak dia dapat. Itulah kenapa orang kafir kalau dia baik, enak hidupnya. Yang suka bersedekah-sedekah, nyaman hidupnya. Kenapa? Dibalas langsung di dunia. Itu Pak Ustadz, sedekah rajin, berwakaf banyak. Kenapa susah hidupnya? Mana bisa orang susah sedekah? Maksudnya, anaknya begini, bininya begini, menantunya begini, dia pun sakit-sakitan. Allah menjaga dia dari dunia macam Allah menjaga orang dari air. Orang demam. Innallaha yahmi 'abdahul mu'min 'anid dunya kama yahmi ahadukumul marid 'anil ma'. Kamu menjaga orang yang demam, tak boleh kena air, begitulah Allah menjaga orang beriman dari dunia. Allah sayang. Supaya kalau kita demam, na'udzubillah, kalau kita demam kan tak boleh kena air. Kata dokter, jangan mandi ya Pak. Kalau saya mandi dok, mati kata dia. Tak boleh kena air. Begitulah Allah mengatakan, kau jangan sampai kena dunia ini. Kalau sampai kau kena dunia ini, mati. Bukan badan nih mati, hati itu mati. Mabuk dia dibuat di dunia ini. Tapi hadis-hadis model begini, kalau tak dipahami secara baik, nanti umat Islam meninggalkan kebun sawit, meninggalkan tambang, meninggalkan kedokteran, meninggalkan emas, akhirnya habislah dunia ini diambil orang kafir. Makanya mesti dijelaskan, maksudnya jangan sampai mabuk karena dunia lalu lupa akhirat. Sama-sama pedagang, yang ini pedagang, yang ini pedagang, apa bedanya? Yang ini pedagang mengejar dunia, dapat dunia untuk dunia. Yang ini berdagang untuk akhirat. Dapat duit bangun masjid, dapat duit bangun pondok, dapat duit, sama-sama nyari duit. Itu. Mesti memahami hadis ini, kalau tak masak pahamnya, umat Islam ini mundur. Ekonominya mundur, bisnisnya mundur. Kenapa? Karena dianggap akhirnya umat Islam malas, tidur-tiduran, nyantai. Gara-gara apa? Itulah gara-gara baca Riyadhus Shalihin gitu. Ini Shalihin pula dikekal salahkannya. Mana salah kitab nih? Kitab ini tak mungkin salah. Pemahamannya yang pesong, sungsang. Sahih hadis nih. Rawahut Tirmidzi. Hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kata dia, hadisun hasan. Hadisnya hasan. Sahih. Udah hasan sahih pula.
Hadis hasan sahih ini yang punya istilah ini hanya Imam Tirmizi saja, imam yang lain tak ada. Dua artinya. Hadis ini ikhtilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Maka disebut dia dengan hadis hasan sahih. Makna kedua, ada satu periwayat saya menyampaikan hadis ini didengar oleh Pak Samsul. Pak Samsul meriwayatkannya kepada muridnya. Beliau ini disebut dengan periwayat. Ada seorang periwayat yang ulama ikhtilaf tentang si periwayat ini. Yang satu mengatakan hafalan dia 100, bisa disampaikannya 100, sahih. Yang satu mengatakan hafalan dia 100, tapi yang bisa disampaikannya cuma 75, hasan. Ikhtilaf ulama tentang hafalan si periwayat ini. Maka disebut hadis itu hasan sahih. Ikhtilaf ulama tentang satu, tentang hadis itu. Dua, tentang status periwayatnya. Maka sebetulnya ada dua huruf di situ. Hasanun wa sahih. Satu lagi hasanun au sahih. Itu makna istilah hasan sahih. Hafal 100, bisa disampaikannya 100 atau 90, sahih. Hafal 100, yang bisa dihafal, yang bisa disampaikannya 75, hasan. Hafal 100, yang bisa disampaikannya 10, dhaif. Hafal 100, hilang ke 100-100-nya. Dan bisa pula dia membuat hadis baru, dibuatnya maudhu', hadis palsu. 4 model: sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Maudhu' artinya membuat-buat hadis. Hilang 100 itu di kepalanya, pas ditanya dibuat-buat. Zaman dulu, zaman periwayatan, sekarang tak bisa lagi membuat karena udah ada kitab. Cuman orang mau membuat hadis, udah ada kitab. Paling sekarang membuat hoax. Membuat hoax. Oke, kita lanjutkan. 478. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ala, ketahuilah, innad dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat. Arti terlaknat, ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Ini dunia ini. Dunia ini terlaknat, jauh dari rahmat Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan memang si anu itu terlaknat. Apa maksud terlaknat? Pokoknya terlaknat lah. Terlaknat itu artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Makanya iblis itu disebut mal'un, terlaknat, karena dia putus asa. Ablasa yublisu, iblis. Iblis artinya putus asa dari rahmat Allah. Laknatullah alaih, Allah melaknatnya, maksudnya putus asa. Kita tak boleh melaknat orang. Nabi waktu disuruh melaknat, kata Nabi, lam ub'ats la'anan, aku tak diutus untuk melaknat. Dunia ini, kata Nabi, mal'unatun, terlaknat. Terus isinya mal'unun ma fiha, isinya pun semua terlaknat. Rumah terlaknat, mobil terlaknat, gedung terlaknat,
Mak, ngeri-ngeri sedap ah. Kalau gitu Ustadz pun terlaknat. Tunggu dulu, belum titik. Kata dia, mafiha, semua yang di dunia ini terlaknat. Nah, terlaknat. Mal'unun, terlaknat semua yang illa yang tak terlaknat 4. 1, zikrullah, mengingat Allah. Itulah yang tak terlaknat. Makanya tadi waktu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith. Keluar dari toilet, ghufranaka. Menengok muka waktu sisiran, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Usalli sunnatal wudu' raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatat tahajjud. Usalli sunnatal hajat. Usalli sunnatal witri. Habis itu astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masuk ke dalam masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Usalli sunnatat tahiyatal masjid. Usalli sunnatas subhi rak'ataini. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak putus zikir. Itulah alasan kenapa orang tarekat Naqsyabandiyah tak putus zikir. Kenapa? Karena kalau putus zikir berarti Allah, 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 Allah. Walaupun naik motor, Allah, Allah, Allah. Makin kencang gasnya, Allah, 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 Allah. Mati kita sedang naik motor tuh, mati dalam keadaan rahmat Allah. Ini enggak masuk lagu entah apa di dalam lagu. Terlaknat semuanya kecuali zikir. Itu maka ditulis di dinding itu zikir supaya mengingatkan setiap menengok itu berzikir. Menengok ke atas berzikir, menengok dinding berzikir, menengok berzikir. Oh itu kaji sesat itu Pak Ustadz. Masa kata dia ditengok pokok kayu Allah, ditengok ni Allah, Allah di semua tempat. Tak ada ahlu sunnah wal jamaah bilang begitu. Tak ada. Setiap menengok makhluk ingat Allah. Itu maksudnya. Bukan makhluk tu Allah. Bukan makhluk tu Allah. Itulah perlunya mengaji sifat 20. Tengok pokok kayu. Allah. Menyalah kaji kau ini. Menengok makhluk itu teringat Khalik. Nampak pokok kayu. Allah. 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 Karena selain daripada zikir, mal'un, terlaknat. Ustadz udah sampai ke makom level ini, tak putus juga dia. Pergi saya ke majelis zikir Syekh Saifuddin, cicit dari Syekh Amin Al-Kurdi yang punya kitab Tanwirul Qulub. Tanwir pencerahan qulub hati. Jadi sampai di situ saya tengok orang tak ada pakai tasbih. Kita kan tergantung tasbih, ada tasbih. Ini tak dalam hati saya tak berzikir orangnya, dalam hati saya tak berzikir. Terus dibilang Syekh Abdul Somad, jadi kami di sini tak pakai tasbih. Nggak tahu dia. Dia tak pakai tasbih. Kami berzikirnya pakai napas, kata dia. Kita isi aja napas kita itu Allah. Napas ini kan 2 kali, tarik sekali, hembus sekali. Tarik itu Allah, hembus itu Allah. Tak berbunyi, kata dia. Allah, 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 Allah. Oh, patut orang tak banyak bercakap, dia selalu. Pas kita tanya, baru dia. Karena dia sedang menikmati zikir.
Enak berzikir nafas. Mengisikan Allah itu ke dalam nafas. Sehingga kalaupun nanti kita menghembuskan nafas, nafas terakhir kita Allah. Mati. Husnul khatimah insyaallah. Amin. Ah, tak bisa saya Pak Ustaz zikir-zikir nafas itu. Tak usah. Siapa yang bilang mewajibkan itu? Saya zikir saya tak pakai nafas. Banyak-banyak aja. Allah, 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 Allah. Enggak boleh pakai zikir Allah, Allah. Enggak boleh. Kalau mau zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Zikir Allah, Allah tak boleh. Oh, jadi tak boleh, tak boleh. Ini dalam Quran ini alladzina yadhkurunallah. Ini pokoknya tak boleh. Nah, di situ. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, berbaring. Tegak, duduk, berbaring. Allah, 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 Allah. Ada dalam Quran. Quran tidak bisa berdiri sendiri. Mesti ada penjelasan dalam hadis. La taqumus sa'ah, takkan terjadi hari kiamat selama di dunia ini masih ada orang menyebut Allah, Allah. Ada dalam hadis. Pokoknya kata guru kami tak boleh. Tapi kata guru kami boleh. Guru kalian pelaku bid'ah. Selesai. Sadaqallahul azim. Ada dalam hadis. Padahal katanya asal ada dalam Quran, ada dalam sunnah. Pakai. Ini ada dalam Quran, tapi dalam sunnah menurut pemahaman salaf. Ayahlah, beratlah kalau gitu. Apalagi wa ma walahu, perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang tidak terlaknat. Semua perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Buat sumur bor, perbuatan baik. Buat WC, perbuatan baik. Posyandu, perbuatan baik. Jangan berhenti berbuat baik. Coba hitung hari ini saya akan buat baik apa. Coba itu. Kalau tak ada buat baik, terlaknat. Ba'idun anir rahmah. Mesti ada buat baik. Berbuat baik berpada-pada, berbuat buruk jangan sekali. Maksudnya, jangan terlalu berbuat baik sampai anak bini tak makan. Itu maksudnya berbuat baik berpada-pada. Buat buruk jangan sekali, maksudnya sekali pun jangan. Itu maksudnya. Anak-anak sekarang tak tahu berbuat buruk jangan sekali. Kok gitu 2 kali ya? Kata. Tak paham dia bahasa Melayu. Tak dipakai lagi istilah itu. Lagi yang nomor 3, wa'aliman, orang yang alim, orang berilmu. Orang berilmu tak terlaknat. Usahakan anak-anak kita berilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi perang. Mesti ada 2-3 orang, ta'ifatun liyatafaqahu, belajar agama supaya alim, berilmu. Kau masuk ITB, kau masuk IPB, kau masuk Fakultas Sains, kau ke Mesir, mesti begitu. Alim. Supaya apa? Supaya dia belajar agama. Liyunziru qaumahum, balik dia memperingatkan sepupu-sepupunya tadi. Kau yang ITB, jangan kau jual baut-baut bangunan tu. Kau yang IPB,
jangan kau rekayasa tanaman yang bisa membuat penyakit kanker. Yang fakultas hukum, jangan kau menjual hukum dibayar. Mesti ada satu dari anak cucu ini yang aliman. Kata atuk saya, ayah omak saya, cucuku yang ini belajar agama. Maksudnya saya, cucu atuk saya 40 orang, anaknya 10, emak saya nomor 10 terakhir, Hajah Rohana nomor 10. Saya anak pertama. Cucuku ini belajar agama. Itu kebun kelapa 2 hektar, kasihnya kebun untuk sekolah saya. Kalau aku hidup, aku menyekolahkan dia. Kalau aku mati, kebun kelapa itu untuk sekolah dia. Begitulah atuk saya berpesan. Jadi saya sekolah agama ini memang wasiat atuk saya ke emak saya, dan saya pun memilih agama. Karena banyak juga orang ini sebetulnya dia tak tertarik ke agama nih, cuman karena nggak lulus PNS, jadi ustadz aja lah. Banyak model begitu. Tak apa-apa sekolahnya, habis itu mendadak jadi ustadz, tiba-tiba dah jadi ustadz. Saya memang dari kecil ini mesti sekolah agama, tak boleh sekolah lain. Aliman, berilmu. Kalau sampai ada di dalam keluarga itu semuanya tak berilmu agama, sesatlah keluarga itu. Nauzubillah. Saya tiga-tiganya tak nampaknya, tak masuk dalam 3 ini Pak Ustadz. Zikir kurang, amal dekat ke Allah kurang, berilmu pun tidak. Jangan sampai yang keempat pun tidak. Apa yang keempat? Wa muta'alliman, belajar. Kalau belum bisa mengajar, belajar. Abdul Somad nih masih belajar. Nanti akan datang Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dari Maroko. Beliau sudah membacakan Sahih Bukhari, hatam, Sahih Muslim, hatam. Nanti mau membacakan kalau tak Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi. Yang tanda tangannya ada di depan masjid. Syekh Abdul Mun'im. Jadi kalau dia datang ke sini, ke Nurul Azhar, kami balik belajar balik. Jangan berhenti belajar. Berhenti belajar jahil. Terus belajar muta'allim. Saya nih muta'allim, masih belajar. Sampai hari ini masih belajar. Tapi udah selesai Pak Ustadz S3. S3 itu hanya bukti bahwa kita punya ijazah. Itu aja. Apa pentingnya ijazah? Ya nggak mungkin masuk kerja ditanya, kau berilmu? Ini ilmuku. Mana bisa? Ilmu itu pakai ijazah. Mana bisa kita tunjukkan isi otak kita? Itu maka orang sekolah. Tapi ilmu tidak berhenti. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya ke surga. Jalan, bukan kelas. Bukan kelas, jalan. Berjalan saya balik, jalan, nampak saya semut di tepi jalan. Berjumpa semut, berhenti. Berjumpa semut, berhenti. Berjumpa semut, berhenti. Oh, semut tuh tahu dia berhenti. Ini orang tak tahu berhenti. Semut jumpa semut, berhenti. Assalamualaikum. Maka bawa angkini semut. Ini orang sekarang, tak tahu berhenti. Semut pun tahu berhenti. Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan ke surga. Kalau bahasa Minangnya apa?
alam takambang menjadi guru, bukan mesti di kelas. Kapan datang kelas? Zaman Nabi tak ada kelas. Zaman Nabi yang ada halaqah. Halaqah. Situ halaqah hadis, halaqah tafsir, halaqah fikih, halaqah akhlak. Di Masjidil Haram pun gitu dulu. Halaqah, halaqah, halaqah. Halaq artinya lingkaran. Halaqah satu lingkaran. Duduk syekh, nah ini satu lingkaran. Jadi guru itu bisa menengok biji mata murid, ditengoknya, diperhatikan. Halaqah. Datang orang barat, diputusnya pakai kelas. Kelas, kelas, kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kenapa? Karena barat menjajah. Dia mau orang ini duduk sebagai karyawan. Makanya kiai-kiai, buya-buya Perti, kiai-kiai NU, ulama-ulama Al-Wasliyah balik dari Makkah buka pesantren. Pesantren tak pakai kelas dulu. Kiai buat masjid, dia baca. Di Jambi ada namanya Darut Tauhid. Masjidnya besar, tak pakai kelas. Jadi pakai halaqah, halaqah, halaqah. Bagus. Kita ini pakai. Kenapa Ustaz pakai kelas sekarang? Ayalah SD. SD pakai halaqah, memencak anak-anak tuh. Bersilat dia situ. 2 gendangnya. Kalau tak budak tu gilo, guru 3 kilo dibuat. Mesti pakai kelas. Aslinya belajar nih kepada alam nih, kita berguru kepada alam. Di mana hadis ini? Rawahu Tirmidzi, ada dalam Sunan Tirmidzi. Apa kata Imam Tirmidzi? Hadisun hasan. Hadisnya hasan. Berarti ada satu periwayatnya yang hafalannya 75. Tak sampai 100. Hadis hasan masalah, hadis hasan no problem. Hadis hasan tak masalah. Yang bermasalah itu hadis dhaif. Itu pun kalau untuk dalil hukum, dalil akidah tak boleh hadis dhaif. Tapi kalau untuk fadail amal, hadis dhaif tak masalah. Utlubil ilma walau bis-Sin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Hadis dhaif tak masalah. Oh, dia bukan masalah akidah, bukan pula masalah hukum halal haram. Dan sekarang orang belajar Cina. Bangunan yang paling cepat, konstruktur bangunan Cina. Membuat jalan tol itu mereka pakai blok-blok, pasang. Jadi membuat bangunan pencakar langit, pasang. Ini gunung, dipasangnya jembatan. Jadi ditengok orang ada air terjun dari atas di Cina. Hebat, rupanya dipasangnya pipa, turunkannya air. Mengango wisatawan menengok. Pas tengok ada pipa rumahnya. Cina sekarang lawan Amerika. Dan Cina pro ke Palestina. Makanya blok barat dan blok timur. Dulu disuruh pergi ke Cina belajar. Sekarang tak perlu lagi karena Cina itu udah datang. Hanya kencong-kencong lah. 479. Wa an Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la tattakhidud dai'ata, jangan sampai kamu menjadikan, mengambil dai'ah, kebun. Jangan sampai kamu mengambil kebun, jangan sampai kamu membuat kebun. Tak boleh berkebun.
Kenapa rupanya kalau berkebun? Fatarghabu fid dunya, nanti kamu jatuh cinta sama dunia. Kalau kamu berkebun, kamu jatuh cinta sama dunia. Kebun sawit berapa hektar? 100. Kalau bersih 1 hektar 1 juta, potong meruning, potong pupuk, potong itu, potong ini, bersih total 1 juta, berarti 100 hektar 100 juta. Tengok, fatarghabu fid dunya, apakah membuat cinta pada dunia? Kalau membuat cinta pada dunia, jangan berkebun. Tapi kalau dengan banyak kebun bisa menyantuni anak yatim, fakir, miskin, pondok, tahfiz, bangun masjid, silakan kebun sejauh mata memandang. Jangan sampai orang Riau tinggal di Riau tak mau berkebun. Ini tanah banyak kosong, tapi tanah sengketa. Satu tanah itu bisa 5 pemilik. Kita bersihkan hari ini, besok datang 4 orang, tanah buat. Ngeri tanah-tanah ini sekarang, kepemilikan. Di mana-mana saya tanya kalau jumpa, apa masalah yang banyak di sini Pak? Kepemilikan tanah. Apa masalah banyak di sini Pak? Masalah tanah ulayat, tanah adat, tanah masyarakat, tanah perusahaan. Konflik tanah. Kenapa? Karena orang mau bertanam sawit, bertanam kelapa. Karena itu yang paling menjanjikan sekarang. Kata Nabi, la tattakhidud dai'ata, jangan kalian berkebun. Kalau kalian berkebun, fatarghabu fid dunya, kalian jadi cinta dengan dunia. Artinya apa? Kalau kebun itu membuat lengket ke dunia tak boleh. Tapi kalau punya kebun dipakai untuk akhirat, boleh. Ini hadis bisa dipakai orang untuk menjajah kita. Belanda pernah memakai hadis ini. Jangan berkebun, kata Belanda. Biar kami tanam gotah, biar kami tanam sawit, biar kami tanam apa itu yang untuk cerutu tuh? Tembakau. Sidang Indonesia dengan Belanda, diutus untuk datang ke Belanda. Datang dari Indonesia Haji Agus Salim, merokok Haji Agus Salim. Datang kata orang Belanda itu tidak berperadaban, di ruang sidang tidak boleh merokok, karena rokok ini hanya boleh di luar. Di ruang sidang merokok tidak berperadaban. Kata Haji Agus Salim, daunnya dari tembakau Delhi, Sumatera Utara, cengkehnya dari Tidore, Ternate. Gara-gara daun tembakau Delhi dan cengkeh inilah orang-orang berperadaban datang menjajah negeri kami yang tak berperadaban. Haji Agus Salim. Hebatnya Allah merahmati Haji Agus Salim. Ditanam mereka tembakau itu, maka di Sumatera Utara pakai rel kereta api dari mulai Labuhan Batu, Rantau Prapat sampai ke Langkat, Medan di tengah. Kenapa? Mengangkat tembakau Delhi, mengangkat karet, mengangkat sawit, dan mengangkat tebu karena pabrik gula. Didatangkanlah kuli-kuli, itu Belanda mendatangkan itu, maka penuh multi etnis karena Sumatera ini dulu yang menjadi pusatnya di Medan, Istana Maimun, Masjid Al-Masul itu, maka banyak etnis di situ berdatangan. Di mana ada gula di situ ada semut. Orang Islam disuruh dah zikir aja, zikir.
Bisa dipakainya hadis ini. Kami mau berkebun, jangan berkebun. Nanti kalau kalian berkebun, kalian terikat dengan dunia. Berkebun kami aja. Terus kalian zikir aja, zikir. Jadi kalau ada orang sekarang model begini, kok utak Belando. Londo ireng jenenge iki, londo ireng. Belando hitam. Kulitnya hitam, utaknya Belando. Umat Islam mesti menggarap kebun. Kalau orang Islam, orang Riau tidak menggarap kebun, tanahnya akan digarap orang lain. Ditanam sawit, ditanam kelapa, ditanam apa itu yang untuk kertas tuh? Akasia. Keluar tapir dari dalam celah-celah sawit. Saking laparnya tapir itu, tak ada lagi makan. Tak mungkin tapir makan sawit. Keluar ke aspal tapir, padahal tapir makhluk paling takut sama manusia. Keluar dia ke aspal, ditombak pula sama orang. Sembelih orang itu tapir, dimasaknya rica-rica. Ya Allah, apalah cocoknya hukuman untuk orang yang menyembelih tapir nih Pak Ustaz. Disambal juga dia sesuai. Randangnya sesuai. Iya, angin hati ya Wadibe. Hadis ini rawahut Tirmizi. Hadis ini ada dalam Sunan Tirmizi. Wa qala, kata Imam Tirmizi, hadisun hasan. Hadisnya hadis hasan. Kita lanjutkan 480. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin Aus. Qala, dia berkata, marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Kami sedang duduk, Nabi lewat. Lalu apa kata Nabi? Wa nahnu nu'aliju khussan. Kami sedang memaku-maku, mengikat-ngikat khussan. Alah, saung-saung tempat duduk yang kecil lah, pondok-pondok kecil, tiang atap tempat duduk macam itu, saung-saung kecil. Kami sedang membetul-betulkan. Lalu Nabi bertanya, mahala, apa ini? Fakulna, lalu kata Nabi, waha, rusak, rusak tiangnya. Jadi kami betulkanlah. Fanahnu nuslihuhu, kami betulkan. Lalu apa kata Nabi? Ma aral amra illa a'jala min hadha. Kematian lebih cepat daripada rusaknya pondok ini. Kenapa kalian betulkan pondok ini? Ini kalau tak kami betulkan, tumbang pondok ini nanti ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kematian lebih cepat datang dari pondok kalian ini. Takut kalian pondok ini rusak, takut kalian pondok ini tumbang. Iya. Belum selesai pondok ini kalian siapkan, kematian udah dulu datang. Artinya apa? Tak boleh menggantungkan ke dunia. Oh, kalau gitu kenapa Ustaz buat kelas 4 lantai? Itu lagi kelas 4 lantai supaya anak-anak bisa sekolah SD, SMP, aliyah, sanawiyah, TK. Bukan kita bergantung di situ. Kalau kita bergantung di situ, sampai takut kita mati gara-gara harta ini. Takut kita mati gara-gara kebun ini. Macam manalah cara membedakannya ya? Kan enak kali kita bilang di mulut. Kau ini sudah tergantung dengan dunia ini. Ah, enggak. Saya tak menggantungkan hati saya ke harta ini. Ini semua ini milik Allah. Kan enak aja ngomong. Kapan ketahuannya? Waktu harta itu ditarik Allah. Ah, di situ baru ketahuan. Kalau ada orang tegar aja dia. Oh, berarti tak masuk ke hati. Kemarin kami tengok si anu itu Pak Ustadz, waktu mobilnya itu ditarik orang, tenang aja dia.
Berarti nggak melekat di hatinya. Bukan, karena memang baru bayar DP. Nah, melekat. Kalau mau menengok, menguji orang, pakai duit, pakai harta. Kalau selamat orang dari duit, lulus fit and proper test. Kadang manusia ini mintanya harta. Ya Allah, berikanlah kami rezeki, berikanlah kami rezeki. Tapi pas minta harta, minta kaya, tapi pergi ke kades ngurus surat miskin. Iya kan? Pas berdoa, ya Allah berikanlah aku kekayaan. Aku kalau beri kekayaan, aku akan membangun masjid, aku akan membuat sekolah gratis. Tapi pas giliran ke kades, apa? Ngurus surat miskin. Nah, ini kalau bolehlah malaikat itu kedengaran dia bercakap. Apanya mau kau sebetulnya? Enggak jelas. Hadis ini di mana? Hadis ini adanya rawahu Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Wa Tirmidzi dalam Tirmidzi. Bi isnadil Bukhari wa Muslim. Periwayatnya itu, susunan periwayatnya itu dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan, persis macam susunan periwayat yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Kalau macam ada dalam Bukhari Muslim, sahih. Apa kelebihan Bukhari Muslim? 5. Sanadnya bersambung. Bersambung, tak putus. Periwayatnya adil. Tak melakukan dosa besar, menghindari dosa kecil. Periwayatnya dhabit, kuat ingatan. Tidak bertentangan riwayat dia dengan periwayat lain, dan tidak ada sebab-sebab yang menyebabkan riwayatnya itu rusak. 5 itulah mengapa Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu lebih daripada riwayat yang lain. Jadi kalau begitu, hadis ini sahih. Wa qala Tirmidzi berkata, hadisun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Ikhtilaf ulama. Sebagian mengatakan hadis ini hasan, sebagian mengatakan hadis ini sahih. Maka dipakai dua-dua. Hadisun hasanun sahih. Terakhir 481. Wa an Ka'ab bin Iyad, dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an, sahabat Nabi. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda. Apa kata Nabi? Inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat ini ada ujiannya. Fitnah itu artinya ujian. Asal kata fitnah membakar. Fitnah artinya membakar. Saya mencangkol-cangkol di belakang. Pas cangkol-cangkol dapat batu bulat. Ini emas apa batu? Emas apa batu? Macam mana cara membedakannya emas atau batu? Bakar. Nyalakan api, masukkan. Bakar 1 jam, meleleh dia. Berarti emas. Bakar 1 hari, makin hitam. Berarti batu. Bawa ke dapur, menggiling sambal lado, menggiling sambal belacan. Jadi arti kata fitnah artinya membakar. Maka disebutkan dalam sekarang istilahnya ujian. Fitnah itu artinya ujian. Diuji. Inna likulli ummatin fitnatan. Setiap umat ini ada ujiannya. Umat Nabi Musa ujiannya ini, umat Nabi Isa ujiannya ini, umat Nabi Harun ujiannya ini, umat Nabi Ibrahim ujiannya ini, umat Nabi Nuh ujiannya ini. Terus ujian umat Nabi Muhammad apa? Wa fitnatu ummati al-mal. Fitnah umatku adalah harta. Fitnah
umat Nabi Musa tidak harta. Sihir. Macam mana membedakan mana sihir, mana mukjizat. Fitnah umat Nabi Isa bukan harta. Fitnah umat Nabi Muhammad SAW berlomba-lomba masalah harta. Mudah-mudahan kita termasuk yang lulus ujian harta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sibuk juga lagi di kantor, meeting begitu, begini, begono. Habis zuhur. Hayya 'alas shalah. Asar. Tak juga putus rapat tadi, begitu, begini, begono. Dah. Sore, maghrib. Hayya 'alal falah. Merah udah. Macet pula di jalan. Zuhur melayang, asar melayang, maghrib melayang. Sampai ke rumah, minum air putih, tubak. Mandi tidak, makan tidak. Apa yang mau dicari? Dunia tak dapat. Begitulah tiap hari. Sehari, seminggu, sebulan, setahun, lambung rusak. Masuk-masuk angin, sikit-sikit pergi ke Melaka. Sampai di Melaka, kata dokter, mah akut. Gara-gara tak makan. Karena terlalu sibuk mencari makan. Saking sibuk cari makan sampai tak makan. Dia ambil duit yang dicari tadi hanya untuk menyerahkan ke dokter. Kan gilo kerja itu. Gilo. Subuh, belum azan subuh, udah berangkat, takut macet. Jam 4, berangkat, takut macet. Kata ayam, aku pun belum bangun, kata ayam. Mak, orangnya belum jaga, dia udah berangkat, kata ayam. Subuh, tak sarapan, masuk kantor langsung, minum air putih, makan risol segigit, letakkan. Banyak pula jatah semut lagi. Apa yang mau dicari hidup ini? Orang zaman dulu, zaman atuk-atuk kita dulu, sembahyang subuh, habis sembahyang subuh sempat berzikir-zikir, bersilaturahim, berjumpa, balik ke rumah, sarapan, baru pergi ke sawah, menakik gotah, potong karet atau menanam padi. Pas giliran zuhur, bawa sarung dia, sembahyang dia. Anaknya bini datang sempat makan bersama. Kaya bini awak makan sama laki orang. Apa dicari? Dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Dunia. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Hadisnya Pak Ustadz, hadisun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Itu hadis kita subuh ini. Rabu depan sampai umur kita lanjutkan 482. Kalau kita mau puasa Daud, ahabbu shaum ilallahi shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah puasa Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. Puasa Rabu, makan Kamis. Puasa Jumat, makan Sabtu. Puasa Ahad, makan Senin. Daud. Tapi dilarang suami. Kata lakinya, jangan kau puasa Daud. Tak usah puasa. Karena puasa Daud hukumnya sunnah. Apakah kita boleh tetap puasa? Tak boleh. Misalnya alasannya cuma mau makan berdua. Dek, kau jangan puasa. Karena aku ingin makan berdua sama kau. Tak usah puasa.
Karena melaksanakan puasa sunat, menjaga rumah tangga wajib. Tapi saya mau beribadah, ambil ibadah lain. Khatam Quran, berzikir. Bagi yang mau nikah, nih yang sedang ta'aruf, masukkan klausul pasal ini satu. Nanti kalau aku mau puasa sunat, boleh masukkan. Supaya jangan sampai terjadi macam ini, tengok kan kasihannya. Mau puasa tapi laki tak mengasih. Alasannya mau makan berdua atau nanti enggak kuat. Kata dia, kasihan aku kau enggak kuat. Aku kuat bang. Aku tengok kau enggak kuat. Aku kuat, tapi kenapa saya kau enggak kuat? Aku kuat. Aku kepala rumah tangga, kata dia. Aku boleh buat. Hukum itu sunat. Macam mana lah supaya saya bisa tetap puasa? Bilang sama dia, aku mengqadha. Karena waktu mengandung anak kemarin, 30 hari aku tak puasa. Karena mengandung, waktu menyusukan 30 hari tak puasa. Menyusukan tahun kedua 30 hari tak puasa. Aku puasa ini mengqadha. Puasa qadha dia tak bisa larang. Karena puasa qadha wajib. Selama puasa itu sunat, bisa dia larang. Tengok juga laki yang melarang ini sembahyang atau tidak. Aku kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Tapi tak sembahyang. Berarti dia memain-mainkan agama. Orang yang tak sembahyang menurut mazhab Hambali kafir. Tak layak dia melarang. Hambali. Tengok, sembahyang dia atau tidak. Jika pemimpin harus bisa jadi imam, berarti pemimpin tidak boleh perempuan dan tidak boleh non-muslim. Pemimpin yang dimaksud adalah khalifah. Khalifah itu big state. Big state, pemimpin ulil amri. Tak boleh perempuan. Adapun pemimpin sektoral boleh perempuan. Kenapa? Karena kekuasaannya tidak mutlak. Dia bisa di impeachment. Berkumpul DPR, DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR RI untuk membuat mosi tidak percaya, membuat hak angket, jatuh dia, bisa. Impeachment namanya. Sedangkan ulil amri, khalifah, amirul mukminin tak bisa. Itu yang tak boleh perempuan. Mana dalilnya boleh pemimpin perempuan? Pemimpin polisi hisbah yang mengawasi timbangan di pasar kota Madinah, namanya polisi hisbah. Kalau kita sekarang Satpol PP, itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa perempuan. Ketika perang Jamal, Jamal artinya onta, karena pemimpinnya naik onta, dipimpin oleh Aisyah. Itu dalil perempuan boleh dipimpin. Ketika ulama besar Ula'an, siapa ulama besar Ula'an? Syekh Burhanuddin Ula'an. Syekh Burhanuddin Ula'an ini punya guru di Aceh, namanya Syekh Abdul Raub Singkel. Makamnya di Banda Aceh. Begini air tsunami itu melewati makam Abdul Raub Singkel. Tak rusak kubur. Wali Allah. Syekh Abdul Raub Singkel murid dari Imam Ibrahim Al-Qurani Al-Kushashi dari Madinah. Dia belajar di Madinah, balik ke Aceh. Jadi mufti kerajaan Aceh. Waktu itu rajanya perempuan. Namanya
Sofiyatuddin. Boleh pemimpin perempuan. Kenapa Ustaz tak pernah menyampaikan selama ini? Takut saya dipakai pilkada. Jadi yang tak boleh itu, yang tidak boleh itu adalah ulil amri. Pemimpin big state. Pemimpin seluruh dunia ini. Tak boleh perempuan. Dia mesti laki-laki. Dia yang menjadi imam. Dia yang menjadi khatib. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya terpilih wali kota perempuan. Terus gimana dia mau mimpin di Masjid Ar-Rahman? Diangkatnya imam. Namanya imam ratib. Namanya imam ratib. Masjid ini ada imam ratib 2. Makanya sejadahnya 2. Imam ratib depan, ratib sini. Saya di samping. Tak boleh saya di sini, karena imam ratib. Saya mau mengajarkan fikih tentang imam ratib. Siapapun yang datang kemari tak boleh jadi imam. Imam ratib. Apa status tanah yang didapat dari sumbangan dengan bunyi sumbangan wakaf? Dan sebagian lagi dibeli pribadi. Apakah menjadi tanah itu juga tanah wakaf atau pribadi? Mesti jelas duduk perkaranya supaya jelas statusnya. Kalau tanah itu wakaf, maka dibuat dia wakaf. Kalau tanah pribadi diwakafkan, maka ada namanya akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini kepada yayasan tunai, saya terima. Lapornya ke kantor KUA kecamatan apa kita nih? Tambang. Lalu Pak KUA mengeluarkan surat akta ikrar wakaf. Kalau dia pribadi, mesti dipisahkan. Ini pribadi, ini wakaf. Menjual tanah wakaf, masuk penjara. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Tanah wakaf tak bisa dihibahkan, tak bisa diperjualbelikan, tak bisa la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Itu dari masjid ke sana 4 petak. Masjid ini 2 petak, belakang ini 4 petak. Ini saya beli pakai gelang cincin almarhumah mak ini. Saya beli tanah, saya wakafkan. Jadi anak cucu saya tak bisa menjual tanah. Ya udah, saya wakafkan. Lalu yang depan itu 4 petak semak. Setiap tamu datang, gimana masjidnya ini semak Pak Ustadz? Entahlah, aku pun tak tahu. Datang orang dari Surabaya, didatanginya pemilik tanah itu, dibayarnya, diambilnya surat, kuwakafkan tanah ini. Itu tanah wakaf. Itu tanah wakaf sampai ke belakang. La yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuhabu, tak bisa dihibahkan. Status tanah wakaf. Akta ikrar wakaf dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Tuh akta ikrar wakaf. Tak boleh. Pondok-pondok pesantren, kalau ada orang mau berwakaf, dudukkan dulu masalah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya diangkat jadi pimpinan pesantren. Jadi saya mau konsultasi sama Ustadz. Boleh Ustadz? Boleh. Saya bilang datanglah. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya?
pesantren yang kau pimpin itu sudah diwakafkan oleh orang itu. Sudah diwakafkannya? Belum Pak Ustadz, kutunggu. Kalau sudah wakaf baru kau datang. Sampai sekarang tak datang. Berarti belum diwakafkan. Kalau tidak jadi silang sengketa. Menjamak sholat ketika musafir apakah hukumnya sunnah atau hukumnya hanya mubah? Menjamak qasar sholat hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Hanafi wajib. Nggak boleh orang sholat 4 rakaat kecuali kalau kebetulan dia ngikut imam. Dia musafir dari Pekanbaru mau pergi ke Harau, tengoknya sholatlah ke pondok Ustadz, belok dia ke Kamboja, pas imam lagi sholat 4, maka dia ikut 4 tuh karena imamnya mukim. Tapi kalau dia sholat tidak ngikut imam, dia sesama musafir, dibuatnya 4, tak boleh. Karena menurut mazhab Hanafi, menjamak qasar wajib. Mazhab Syafi'i tidak sampai wajib, pilihan. Kalau mau, silakan. Sampai Jakarta, hotel di samping Istiqlal. Zuhur ada pengajian, asar ada pengajian, maghrib ada pengajian. Ikut dia, aku malaslah qasar. Bagus, tak jadi masalah. Mazhab Syafi'i. Ini tentang masalah mengqasar, menjamak. Karena ada pendapat jika kita menggunakan keringanan yang Allah berikan, berarti kita sombong. Iya, udah dikasih Allah dispensasi, tapi dia tak mau, berarti dia sombong. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Apakah untuk masuk surga harus memiliki orang dalam? Layaknya seperti dunia ini, mau masuk itu harus ada orang yang di dalam. Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Syafaat itu artinya genap. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri. Syafa' genap. Kita waktu menghadap Allah tuh watri, witir sendiri. Datang Nabi Muhammad SAW, namanya syafa'. Kalau sendiri kan takut, datang Nabi Muhammad, jadi syafa'. Jadi kita ini ditolong oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mulai waktu sakratul maut. Pintu pertama pindah dari alam ini ke alam sana, pintunya itu namanya lorong pindah, itu namanya lorong sakratul maut. Waktu sakratul maut itu kita udah ditolong. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbku Allah, summastaqamu, dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Waktu mau lewat pintu itu turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah kau dapat surga yang dijanjikan Allah. Lah, lewat pintu. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Dah lewat, masuk ke liang lahat. Sampai di liang lahat, apalagi menolong? Al-Quran. Al-Quran itu datang menolong. Berbentuk makhluk yang akan menolong, membantu. Apalagi menolong? Sodakoh. Makanya orang yang mati itu ditanya Allah Ta'ala, mau kau hidup lagi? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku waktu supaya aku bisa hidup sekejap lagi. Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Ternyata yang bisa menolong di liang lahat sodakoh dan baca Quran, anak soleh
ilmu bermanfaat. Nah, ada menolong. Dah habis. Selama di dalam kubur tuh itulah terus mengalir. Sodakoh, anak soleh, ilmu bermanfaat. Sodakoh, anak soleh, ilmu bermanfaat. Terus mengalir sampai tiup sangkakala, hancur. Pam, hancur semua. Wa idzal qubur bu'tsirat. Semua yang dikubur bangkit. Bangkit, tegak. Panas. Tenggelam karena peluh keringat sampai ke leher, sampai tenggelam. Apa menolong? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang bernaung di bawah sedekah. Siapa lagi yang dapat naungan? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini termasuk golongan itu. Siapa lagi dapat naungan? Imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa lagi dapat naungan? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid, tak tinggal sholat berjamaah. Siapa lagi? Rajulani, dua orang. Tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Saya balik 2008 kemari, kenal Pak Samsul, dibawanya saya ke masjidnya di Taman Karya. 2008, 1996 kuliah di IAIN, satu angkatan sama Ustadz F. Afandi, beda fakultas. Saya tarbiyah, beliau usuluddin. Sampai hari ini hubungan baik. Tak rusak karena pilkada. Banyak juga persahabatan ini rusak, bersimpang jalan gara-gara pilkada. Rusak hati. Kalau udah rusak hati, udah tak sedap lagi jumpa. Kalau rusak gara-gara pilkada tak apa-apa. Ini rusak gara-gara pilkada. Sedih kita. Kalau kau menceritakan aibku, kalau bisa jangan sampai ke telingaku. Supaya apa? Supaya masih sedap kita minum kopi bersama. Karena kalau udah sampai, ini dibuat pula update status. Hatiku bukan pualam. Jadi hubungan kami ini masih tetap baik ini. Ya karena Allah, insya Allah. Dicari Allah. Waktu di padang mahsyar itu dicari Allah. Ainal muta'abbuna bijalali, kata malaikat. Mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, berkawan karena harta, pecah. Berkawan karena politik, pecah. Berkawan karena Allah. Mudah-mudahan kita ini semua berkawan karena Allah. Rajulun zakarallahu khalian, zakarallaha khalian. Ada orang yang berzikir malam sunyi sepi, fafadat aina, meleleh air mata. Dapat naungan. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, sedekah, fa akhfaha, disembunyikannya, hatta la ta'lamu shimaluh, tak tahu tangan kirinya, ma anfaqat yaminu, apa yang diberikan tangan kanan. Itu maka dia setiap dia bersedekah masuk ke kantong. Kenapa masuk? Biar jangan tahu dia. Padahal itu simbol yang paling dekat dengan tangan kan ini. Maksudnya jangan riak, maksudnya bukan tangan kiri. Udah habis. Habis itu datang Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, memberikan pertolongan. Di padang mahsyar yang banyak tadi, menunggu ditegakkan pengadilan. Maliki yaumiddin, diputuskan pengadilan, tak putus-putus.
Macam pengadilan Pak Abdul Wahid yang tak putus-putus. Tak putus-putus. Akhirnya datang orang kepada Nabi Adam. Hai Adam, menghadaplah kepada Allah. Kami anak cucu engkau. Dah lama betul kami berjemur ini tak tahan. Kata Nabi Adam, aku tak sanggup. Aku malu menghadap Allah. Karena kata Allah dulu, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini, fatakuna minal khasirin. Nanti rugi. Aku malu. Menghadap mereka ke Nabi Nuh. Nuh, menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Nuh, aku malu. Tak sanggup aku menghadap Allah. Akhirnya mereka sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah. Itulah kenapa umat Nabi Muhammad yang duluan masuk sidang dan umat Nabi Muhammad lah yang duluan masuk surga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau penjelasan saya ini antum fahami sebagai ordal, maka ordal lah dia. Saya hanya menceritakan dalil-dalilnya, lalu antum ambil kesimpulan. Kalau dari penjelasan saya dari mulai sakratul maut tadi, masuk ke liang lahat, sampai ke alam mahsyar, sampai masuk ke surga. Sampai ke surga. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salam. Selamat datang. Mir rabbir rahim. Masuk. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Digiring mereka masuk ke dalam surga. Hatta idza ja'uha. Sampai ke pintunya. Futihat abwabuha, dibukakan pintunya. Apa kata malaikat? Salamun alaikum, keselamatan bagi kamu. Tibtum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuk ke dalam. Amin. Sampai di dalam ditengoknya, tak ada kawannya dulu yang sama-sama subuh, yang sama-sama ngantri ngambil kuah lontong, yang sama sabi, kok enggak ada. Tak ada dia di situ. Rupanya na'udzubillah dia masuk neraka. Maka kata Allah Ta'ala, kau cari kawanmu itu di neraka, dicarilah yang imannya sebesar dinar, duit logam 4,25 gram. Menyala iman itu macam kelip-kelip, ditarik, dia diberi Allah protek sehingga dia tak terbakar. Ditariknya tangan kawannya itu yang ada imannya sebesar dinar itu masuk surga. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari tentang hadis syafaat. Itulah masuk surga melalui syafaat orang beriman. Masuk. Habis itu melapor dia lagi. Ada lagi ya Allah. Ada lagi? Ada. Sebesar apa imannya? Sebesar biji sawi. Menyala dia 5 watt. Kecil aja. 5 watt. Kata Allah Ta'ala, selamatkan dia. Ditarik dia. Masuk ke dalam surga. Maka tak boleh kita sepelekan kawan-kawan kita. Entah yang membentang-bentang karpet itu yang menarik kita. Tak tahu kita. Entah yang menyusun-nyusun selop itu yang menarik. Entah yang mencuci-cuci WC itu yang menarik. Tak boleh menyepelekan orang. Mungkin dia lebih ikhlas, mungkin dia lebih bersih. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Kalau penjelasan hadis ini antum pahami sebagai ordal, sekarang saya tanya balik, apakah ada masuk surga karena ordal? Paham kan? Nah, paham. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan la taj'alid dunya akbara hammina, jangan jadikan dunia ini cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia ini harga ilmu kami.
Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kau takdirkan kami hidup hari ini, jadikan hidup hari ini sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kau takdirkan kami mati besok pagi, jadikan kematian itu membuat kami berhenti membuat dosa-dosa ya Allah. Allahumma hafazna, jaga kami, wa abna'ana, anak-anak kami, wa auladana, keturunan kami, wa dzurriyyatina, anak cucu kami sampai hari kiamat. Wa ja'alna minal mutahabbin, jadikan kami ini semua bersaudara karena Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.